Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Nur Abida dari Prodi PAI akan dari kelas A2 akan menjelaskan tentang mata kuliah pengantar studi Islam. Yang mana kali ini menginjak bab ke-9 yaitu tentang metode studi hadis. Tema kali ini penting karena hadis adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Hadis juga mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjelaskan hal-hal yang terdapat pada Al-Quran. Perkembangan metode studi Al-Quran juga diiringi dengan perkembangan studi hadis. Yang mana kali ini ada beberapa model studi hadis, yaitu yang akan saya ulas yaitu tentang pengertian menurut bahasa, kajian sirah Nabi, kajian komparasi. Yang pertama yaitu pengertian menurut bahasa. Menurut bahasa, kata hadis menurut adalah al-jadid atau sesuatu yang baru. Lawan kata dari al-qadim, sesuatu yang lama. Kata hadis juga berarti al-khobar, yang mana bermakna sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis kemudian didefinisikan sebagai ucapan, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dilihat dari sudut kuantitas atau jumlah rawi, diklasifikasikan dengan hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang te- yang per, yang kedua yaitu tentang kajian sirah Nabi. Nabi Muhammad adalah simbol dari sifat kemanusiaan yang sempurna. Mengkaji tentang Nabi tidak akan lepas dari sejarah. Hal ini sulit dihindari karena terjadi kesenjangan zaman yang begitu panjang antara Nabi dengan kita. Disinilah peran sejarah sangat urgent yang akan memberikan data atau bukti historis yang bisa diinterpretasikan lebih jauh tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Hanya saja yang menjadi pertanyaannya, mampukah pendekatan sejarah ini memberikan informasi lengkap dan objektif tentang Islam melalui perjalanan hidup Nabi sehingga Nabi sebagai figur dan sumber ajarannya. Sebagai sosok yang populer, pribadi Nabi memiliki low tradition dan high tradition. Yang termasuk kategori high tradition adalah sebagai uswah hasanah. Early White termasuk orang yang ragu dengan pendekatan sejarah dalam mengungkapkan tentang perjalanan hidup Nabi. Ia tidak percaya dengan pendapat bahwa cerita sejarah kehidupan Nabi bisa membantu kita memahami Nabi Muhammad SAW. Konsep model ini pertama kali digunakan oleh seorang ahli matematika, yaitu Eugenio Bernoulli dan Felix Klein untuk membantu menjelaskan geometri non-Euclidean. Kemudian diadopsi oleh ahli logika matematika seperti Gottlob Frege dan Bertrand Russell. Dari sini, model dimanfaatkan dalam bahasa pertama kali oleh F. Hockett pada tahun 1954.
Yang kedua yaitu tentang kajian komparasi. Kajian ini dapat dilakukan melalui penelitian hadir. Rahman sebagai penemu dua model tipologi yang kontradiktif, pemikiran tradisional dan pemikiran modernis. Dua model tipologi di atas bagi Rahman merupakan problem epistemologis, karena dalam prakteknya, setiap kali ia melakukan studi dengan objek apapun, ia selalu dibayangi oleh dua wajah tipologi keagamaan dengan karakteristik yang berbeda. Karakteristik dari pemikiran kelompok pertama adalah tekstualis, literalis, formalis, dan normatif doktriner. Sementara karakteristik pemikiran kelompok kedua yaitu pluralis, humanis, liberalis, dan kadang sekularis. Perbedaan di atas menyadarkan pada Rahman untuk membangun konsep-konsep sunnah dan hadis yang lebih general dan tidak parsial. Rahman pun menemukan bahwa antara dua tipologi di atas terjadi perbedaan yang tajam dan tidak ada titik temu. Maka Rahman berusaha untuk mengembalikan posisi hadis pada posisinya semula, yaitu menjadi sunnah dan tradisi yang hidup. Menurut Al-Ghazali, pemahaman dua kelompok yang berbeda ini sering memunculkan gap yang tidak dapat didamaikan. Maka harus diambil jalan tengah untuk meminimalisir perseteruan di antara keduanya dengan cara menggabungkan dua pemahaman tersebut untuk diambil pemahaman yang lebih baik. Sebagai contoh, dalam memahami hukum sholat tabiyat al-masjid, di saat khotib Jumat sudah naik mimbar, kalangan al-hadis lebih memilih sholat daripada duduk mendengarkan khutbah. Karena ditemukan hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah menyuruh seorang sahabat untuk menunaikan sholat sunnah pada saat Nabi sedang berkhutbah. Pemahaman semacam ini adalah bentuk dari pemahaman yang tekstual, sementara kalangan al-fiqih menyatakan bahwa pemahaman semacam ini adalah bentuk dari pemahaman yang tekstual, sementara kalangan al-fiqih yang menyatakan bahwa mendengarkan khutbah lebih baik daripada sholat, karena dalam hukum fikih disebutkan bahwa jika ditemukan dua permasalahan yang bertemu pada saat bersamaan, maka yang wajib diutamakan daripada yang sunnah. Mendengarkan khutbah hukumnya adalah wajib, sementara sholat tahiyatul masjid adalah sunnah. Maka dahulukanlah yang wajib, yaitu mendengarkan khutbah. Terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat buat pendengarnya. Apabila saya banyak tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.